pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, yang di rumah maupun yang di gereja, bersama-sama pada pagi hari ini kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Kita ada, kalau sampai saat ini kita ada, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Sebab anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Mari sama-sama katakan ku ada. Sebab anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ku ada, sebab anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Sama-sama katakan terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya.
satu hati Tuhan. Kami dapat Tuhan meninggikan dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Itu semua kasih dan anugerah-Mu bagi setiap kami Tuhan. Sebentar kami mempersiapkan hati kami Tuhan, untuk kami meninggikan nama-Mu Tuhan, untuk kami mendengar firman-Mu Tuhan. Sucikan kuduskan setiap kami Tuhan. Kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, shalom. Yang di rumah juga shalom. Tetap sukacita, tetap semangat, karena sukacita dari Tuhan itu yang menjadi kekuatan kita. Di tengah badai hidup yang kita alami akhir-akhir ini, kita percaya bahwa Tuhan Yesus saja yang menjadi kekuatan kita. Haleluya, kita meninggikan nama Tuhan, mengatakan Tuhanlah kekuatan dan makhluk. Kekuatan dalam hidup kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batuku, batu dan keselamatanku. Amin. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, Kaulah menara, dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu, kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Haleluya, haleluya. Segala pujian hanya bagi nama Tuhan, amin. Haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi kita akan menaikkan satu pujian terakhir. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk kasih setia-Mu ya Tuhan, untuk pengorbanan-Mu yang begitu besar bagi kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sungguh indah, sungguh mulia pengorbanan-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Mari sama-sama kita mengatakan, kemanakah aku harus pergi? Kemanakah
pengorbanan-Mu bagi kami ya Tuhan. Kami sangat bersyukur untuk kasih setia-Mu Tuhan yang begitu besar bagi setiap kami Tuhan. Dengan apa kami balas Tuhan? Selain kami bersyukur Tuhan, selain kami berterima kasih dengan segenap hati kami ya Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan, terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicara lewat hamba-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh mengerti dan semakin mengerti ya Tuhan apa yang Kau mau di dalam hidup kami ya Tuhan, apa yang Kau mau lakukan, apa yang Kau mau perbuat dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengar setiap firman-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita ada pengumuman sebentar. Ibadah anak The Hope Generation akan dapat disaksikan jam 9 di YouTube GBT Nazaret. Dan terima kasih untuk setiap sumbangan yang masuk dan perpuluhan. Tuhan Yesus memberkati. Baginya akan memberi persembahan, bisa mentransfer di nomor rekening yang tertera. Sekian kita akan mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan Yesus. Kali ini mari kita sama-sama membuka hati untuk bagian firman Tuhan yang akan saya sampaikan dengan tema buah dari kekaguman akan Allah. Allah. Saya akan membacakan satu bagian Alkitab dari sebuah sidang jemaat di Asia Kecil yang kehilangan akan Allah. Sidang ini adalah salah satu dari 7 sidang di Asia yang mendapat perhatian dari Tuhan Yesus, bukan hanya perhatian tetapi sebuah teguran keras yang berisikan kasih yang besar dari Tuhan kepada gerejanya. Dari Wahyu pasal 3 mulai ayat 14. Demikian bunyi firman. Dan tuliskan kepada malaikat Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, maka sehatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan yang dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegor dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan berlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang,
ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara-saudara, Laodikia itu sebuah kota, letaknya di tepi sungai dalam persimpangan 3 jalan besar yang menjelajahi seluruh Asia Kecil, sehingga kota ini menjadi sangat strategis sebagai pusat perdagangan, pusat administrasi, pusat bank, dan sangat kaya. Itu sebabnya banyak hasil yang dihasilkan dari kota ini, termasuk ada sekolah dokter, bahkan ada pabrik untuk obat mata. Tetapi kita melihat di tengah-tengah kesejahteraan ini, mereka tenggelam di dalam keberhasilan secara materi, sehingga mereka menjadi pongah, mereka menjadi puas diri dan merasa tidak perlu apa-apa lagi, termasuk tidak perlu Tuhan. Kekaguman yang awal itu sudah sirna, sehingga mereka hampir-hampir tidak pernah merasa perlu lagi kepada. Di tengah-tengah kondisi yang demikian, maka Tuhan menegur sidang ini. Ini adalah teguran yang paling keras yang pernah Tuhan sampaikan. Tetapi kita melihat di sini bahwa seperti Bapa sayang kepada anak, maka sidang ini mendapat teguran kembali untuk mereka kembali. Bahkan Tuhan menawarkan sesuatu, yaitu menawarkan dirinya untuk kembali masuk di dalam sanubari batin mereka untuk dikagumi kembali. Saudara-saudara, di sini kita melihat bagaimana Tuhan adalah Tuhan yang baik, yang tidak pernah melupakan perbuatan tangannya. Ia ingin supaya orang yang sudah jatuh dalamnya bagaimanapun bisa kembali bangkit dan kembali mengagumi akan kasih sayangnya. Nah, itu sebabnya marilah di dalam saat-saat di mana kita juga mengalami mungkin gereja-gereja akhir zaman ini seperti sidang di Laodikia, yang mereka merasa sudah cukup, sudah kaya, sudah besar, dan lain sebagainya. Tetapi tahukah kita bahwa Tuhan ingin supaya kita tetap menjadikan Tuhan menjadi nomor 1. Kita harus tetap mengagumi Tuhan dan selalu merasakan keperluan akan dirinya. Sebab di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, kita melihat, dan saya akan sebentar bersama saudara merenungkan sebetulnya apa sih hasil atau buah dari kekaguman kita akan Allah. Dan mengapa kehilangan kekaguman akan Tuhan itu membuat rohani kita menjadi tidak seperti Tuhan kehendaki. Tuhan ingin kita mencapai taraf maksimal di dalam pengertian kita kepada Tuhan. Dan kita melihat nih, saya akan mencoba bersama saudara merenungkan dari firman Tuhan, apa saja buah dari kekaguman akan Allah. Mengapa kehilangan kekaguman akan Tuhan itu menyebabkan Tuhan sampai mengatakan aku akan memuntahkan kau. Saudara-saudara,
Yang pertama, kekaguman akan Tuhan akan menghasilkan kerendahan hati. Sekali lagi, kekaguman akan Tuhan menghasilkan hati yang rendah. Tuhan pernah mengatakan di dalam Matius pasal 5 ayat 3 bahwa berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah. Terjemahan lama dikatakan berbahagialah mereka yang hatinya rendah, karena mereka lah yang punya kerajaan sorga. Orang-orang ya tidak merasa mereka memiliki sesuatu yang lebih dari apa yang mereka miliki waktu itu. Mereka merasa kerajaan mereka di dunia ini, perdagangan mereka, kekayaan mereka itu merupakan kerajaan bagi mereka. Jika mereka menjadi orang-orang sombong yang merasa tidak perlu, kami tidak kekurangan apa-apa. Tapi berbahagialah mereka yang hatinya rendah, yang miskin di hadapan Allah. Ketika Yesaya dalam Yesaya pasal 6 ayat 5, dia merasa seorang nabi yang sudah berhasil, tetapi ketika Tuhan menunjukkan kerajaan surga, menunjukkan hal-hal yang ilahi, Yesaya mengatakan, aku celaka, aku diam di tempat di mana lidah orang-orang najis dan aku punya lidah sendiri najis. Dia merasa ada sesuatu hal kekurangan dibandingkan dengan kemuliaan surga. Dia merendahkan diri. Saudara, kita pun dalam saat ini, mungkin selama ini kita tidak merasa terlalu perlu kepada Tuhan. Kita acuh tak acuh. Pada waktu ibadah rutin, pada waktu kita ibadah biasa, kita merasa kita mau datang atau kita tidak datang, kita merasa tidak terlalu penting. Tetapi dalam saat seperti begini, kita merasakan betapa perlunya kita bersekutu bersama-sama. Itu sebabnya marilah kita merendahkan diri, memohon ampun kepada Tuhan. Kita bertobat dari pandangan kita yang lama, yang menganggap Tuhan itu tidak terlalu penting. Jadi kalau kita sekarang mengagumi Tuhan yang tidak pernah membuat sesuatu itu buruk, maka kita akan merasa perlu kembali. Dan kalau sampai saat ini kita tetap bernafas, kita harus kagum kepada Tuhan bahwa Dia memberikan kepada kita nafas hidup untuk tetap kita bisa memuji Tuhan, mengagungkan. Jadi di rumah atau dimanapun kita berada, teruslah menyanyi, mengagumi Tuhan. Teruslah membaca Alkitab, mengagumi apa yang Dia sudah katakan di dalam firman-Nya. Tidak terlalu penting keadaan luar, tetapi batin kita yang kita Tuhan, yang kita merasa betapa ajaibnya Tuhan, betapa Dia mengasihi kita, keluarga kita dan lain sebagainya. Sebagai hal yang kita harus naikkan syukur sebagai tanda pengaguman kepada Tuhan. Yang kedua, kekaguman akan Allah menghasilkan hati yang lembut, bukan hati yang keras. Saudara-saudara, di dalam hidup seperti Tuhan Yesus mengatakan, belajarlah kepadaku, aku rendah hati dan lemah lembut. Jadi hati yang lembut itu penting untuk menghasilkan kemurahan hati. Hati yang murah, hati yang sabar, tidak cepat marah, hati yang ramah, pemahaman kepada orang lain, pengharapan yang baik terhadap kepada orang lain, percaya, optimis. Kelemah lembutan
mengakibatkan kita tidak gampang menghakimi orang lain, apapun yang terjadi pada orang lain. Ya, Tuhan Yesus berbahagia yang hatinya lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Jadi kelemah lembutan akan membuat kita diperkaya terhadap kepada sesama dan terutama terhadap kepada kita. Minta sifat yang perlu dari Tuhan, yaitu supaya kita menjadi orang yang lemah lembut. Yang ketiga, buah dari kekaguman akan Allah, yaitulah kita mendapat semangat. Ingat, kita ini sudah sebagai anak-anaknya. Kita adalah keluarga Allah, orang-orang yang sudah ditebus. Jadi supaya setelah kita menjadi miliknya, kita punya pengharapan kepada Tuhan yang di atas. Pergilah dari anak kita, disuruh pergi untuk menjadi utusan apostol. Dan kalau suruh pergi, dia kasih kepada kita. Pasal 18 ayat 4 katakan, orang yang bersemangat menanggung. Jadi kalau kita kagum kepada Tuhan, dia akan mentransfer apa yang pernah dia alami di dalam dunia ini, yaitu semangat untuk melaksanakan amanat sampai kepada yang terakhir. Dengan semangat, walaupun dia sudah ada di Taman Getsemani, dia berkata, bukan kehendak saya yang jadi, tetapi biarlah kehendak Bapa yang jadi. Kehendak Tuhanlah yang jadi. Karena apa? Semangat. Semangat yang membuat dia melaksanakan tugas untuk sampai kepada terakhir. Dia mengatakan sudah selesai. Saudara-saudaraku, selama kita hidup dalam dunia ini, kita masih harus menjalani hidup ini. Kita harus tetap semangat. Sebab semangat memberikan kepada kita api yang akan mengakibatkan kita berkobar-kobar dan tidak menjadi dingin atau tidak menjadi suam. Kita akan diberikan api sebagaimana para rasul ketika mereka diutus, mereka diberikan semangat oleh Tuhan dengan batin mereka dengan api Roh. Saat-saat ini kita perlu api itu kembali untuk buat kita disemangat. Tuhan tidak pernah mencobai lebih dari kekuatan. Sebab itu saya percaya dalam saat-saat ini, saat-saat di mana hampir selesai ujian untuk naik tingkat dari gereja, saya percaya sudah kepada penyelesaian, dan gereja memasuki satu tahap mana gereja akan menjadi sebuah komunitas yang akan menjadi pahlawan-pahlawan. Saya percaya justru dalam saat-saat penyelesaian akhir dari tugas sempurnaan ini harus kita tembus dengan semangat. Berikutnya yang keempat, semangat memberikan kepada kita kekuatan itu lebih besar di dalam kita daripada apapun yang di dalam. Semangat akan memberikan kepada kita keyakinan yang akan membuat kita jadi tenang, dan tenang bisa melaksanakan pelayanan kita
Pelayanan terhadap kepada diri kita sendiri, pelayanan terhadap keluarga, pelayanan terhadap umat manusia. Bab keyakinan ini, kita tahu siapa Yesus itu, yang sudah memulai di dalam kita, akan mengakhiri sampai kepada akhirnya. Paulus menulis kepada anak rohani Timotius di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 12. Dia mengatakan, aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa sanggup menyelesaikan tugas-tugasku sampai pada akhir. Ini keyakinan Paulus, dia transfer kepada murid. Bilang, aku saya yakin. Pengetahuan membuat keyakinan. Itu sebabnya mari kita terus belajar firman Tuhan, baca firman Tuhan, supaya dari kita menjadi yakin. Dan keyakinan akan memberikan kepastian kepada kita. Sungguh, yang harus kita tahu bahwa Dia adalah maha segalanya. Artinya Dia tahu untuk dalam usahanya membuat kita ini menjadi sukses sampai terakhir. Dia yang menanggulangi semua. Dia katakan, aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan alam. Jadi keyakinan disertai oleh Tuhan itu membuat seseorang akan tenang di dalam hidupnya. Dan ketenangan ini membuat apa yang dikerjakan itu pasti berhasil. Akan Allah satu disiplin. Ya. Seorang adalah seorang yang disiplin Tuhan untuk pergi kemana tadinya dia tidak pergi. Jadi disiplin membuat orang akan menyerahkan diri kepada apa yang Tuhan mau. Disciples itu asal dari kata disiplin, artinya murid. Seorang murid dikasih PR, dia kerjakan. Disuruh ini oleh gurunya, dia kerjakan. Jadi disiplin rohani membuat kita taat kepada siapa yang tidak kelihatan, dan apa yang tidak kelihatan yaitu Tuhan. Itu sebabnya kepada Paulus mengatakan, kami memperhatikan apa yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan ini hanya sementara, tetapi yang tidak kelihatan itu kekal. Karena kita tahu ada yang kekal, maka kita mesti disiplin untuk mengerjakan atau melaksanakan pada Tuhan yang tidak kelihatan. Memang daging tidak mau, kita disiplin, tetap berdoa, tetap kita ada di dalam ketaatan. Tetapi kalau kita taat kepada yang tidak kelihatan, yang di dalam kita roh, maka daging ini harus menyerahkan ketidakmauannya kepada roh yang membuat kita akan melaksanakan apa yang kita harus laksanakan, yaitu ibadah. Ibadah itu bukan hanya kumpul-kumpul, tetapi ibadah adalah suatu tempat di mana kita menghadapkan diri kita kepada Tuhan. Baik secara pribadi, baik berdua atau bertiga dalam keluarga, atau baik bersama-sama. Jadi disiplin membuat kita akan taat di dalam ibadah kita, pribadi, keluarga, atau bersama-sama. Dan yang terakhir, buah dari kegaguman akan membuat kita mendapat ketenangan. Tadi saya sudah menyinggung ya, bahwa keyakinan itu membuat tenang. Tetapi tenang dalam saat-saat mungkin tertentu. Tetapi ketenangan adalah sesuatu kondisi yang stabil
di dalam hati kita, apapun yang terjadi. Jadi bukan hanya sekali-sekali hasil daripada keyakinan, tetapi ketenangan itu sudah mendarah daging di dalam hidup kita. Ketenangan, kita percaya tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Ketenangan buat kita bisa berdoa. Ayat 7 mengatakan segala sesuatu sudah hampir selesai. Akhir dari segala sesuatu sudah hampir. Dan saya percaya Petrus juga menubuatkan tentang akhir daripada kesulitan-kesulitan kita. Orang hujan ge aya raatna. Artinya hujan tidak selalu ada masa berhenti. Saya percaya ini yang kita tidak biasa, itu juga ada saatnya berhenti. Dan kita harus berdoa untuk itu, supaya Tuhan melaksanakan janjinya bahwa kesudahan segala sesuatu sudah hampir selesai. Dan Petrus melanjutkan, sebab itu biarlah kamu tenang supaya kamu bisa berdoa. Jadi ketenangan yang dimaksud oleh Petrus, ketenangan yang stabil. Ketenangan yang bukan sekali-sekali, tetapi ketenangan yang betul-betul menjadi darah daging. Seorang juara dunia itu biasanya mempunyai sebuah keyakinan bahwa dia akan menghadapi siapapun, dia akan menang. Saat dalam kondisi apapun, kita harus punya ketenangan yang stabil, sehingga kita bisa berdoa. Hati tidak ditawan lagi oleh kecemasan, hati tidak ditawan lagi oleh ketakutan. Seperti Yohanes mengatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Paling-paling juga begitu kan ya. Makanya Paulus mengatakan, kepadaku hidup itu Kristus dan mati itu keuntungan. Jadi bagi Paulus, dia bilang paling-paling juga mati. Dan semua orang akan mengalami itu, kecuali kalau kita berharap Yesus segera datang dan akan ada pengangkatan. Seperti Henokh, seperti Elia, kita tidak mengalami kematian. Dan ini bisa terjadi dalam saat-saat terakhir menjelang Yesus datang. Kita tidak akan mengalami kematian, tapi akan mengalami pengangkatan. Itu sebabnya Ibrani pasal 13 ayat 5, penulis Ibrani mengatakan tidak usah khawatir, bahwa Tuhan kali-kali tidak akan membiarkan kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Jadi ketenangan membuat kita sadar, nah, kalau kita dikasih hidup, berarti Tuhan ingin supaya kita menjadi garam dunia, menjadi terang dunia. Tapi kalau sudah waktunya, kita bertemu Tuhan. Dan itu pun tiap orang mesti ada waktunya. Itu sebabnya marilah kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau hari-hari ini kita diberikan ketenangan oleh Tuhan. Di tengah-tengah gelombang yang minggu lalu Sherdian mengkhotbahkan tentang gelombang di dalam perahu murid-murid. Ketika Tuhan mengatakan diam, tenanglah, akan diam dan tenang. Itu sebabnya marilah kita berserah kepada Tuhan. Sebab segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk nangis, ada waktu untuk kita tertawa. Ada waktu untuk meminta, ada waktu untuk mendapatkan apa yang kita minta. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan, buat Tuhan yang baik, yang tetap harus kita kagumi. Dan jangan sekali-kali kita memalingkan wajah kita untuk mengagumi yang lain. Bahkan mengagumi hal-hal yang kita sudah dapat, mengagumi hal-hal sementara yang kita sudah dapat.
Sebab itu adalah hal yang sementara. Tetapi Tuhan itu tidak berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Sehingga pengaguman akan Tuhan juga tidak boleh kita tinggalkan. Jadi saya minta untuk Sandi berdoa menutup firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur. Kami tahu Tuhan yang sungguh terbaik dalam kehidupan kami. Dan biarlah saat-saat penantian kami Tuhan, dimanapun boleh kami berada, baik tempat ini juga di setiap rumah kami Tuhan, kami percaya kami menjalaninya bersama dengan Tuhan. Apa yang boleh kami lalui, kami hadapi, kami percaya semua atas izin Tuhan, dan kami terus menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, sebab di dalam tangan Tuhan yang kuat kami ada. Kehidupan kami tidak akan pernah goyah, terutama biarlah iman kami terus kuat di dalam Tuhan, sampai kapanpun peristiwa ini atau mungkin apa yang harus kami hadapi saat-saat ini Tuhan, kami percaya tidak pernah lepas daripada izin-Mu Tuhan. Kami percaya sungguh waktu Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik untuk kami boleh bersekutu bersama-sama kembali saatnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan menerima setiap berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai pagi ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kita tutup ibadah ini demi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih.